Teman-teman, ini pertanyaan yang tidak pernah luput ditanyakan. Kak, apa bedanya VLOOKUP dengan XLOOKUP? Kami tambah satu lagi teman-teman, yaitu index match. Apa persamaannya dan di mana letak bedanya? Persamaannya teman-teman, keempat-empat formula ini bisa digunakan untuk mencari data atau melookup data. VLOOKUP. Salah satu kelemahan VLOOKUP teman-teman, nggak bisa mencari data yang ada di sebelah kiri nilai acuannya teman-teman. Mesti data yang kita cari itu berada di sebelah kanan. Itulah alasan kenapa hadir fungsi XLOOKUP. Karena XLOOKUP kita bisa mencari data baik datanya sebelah kiri ataupun sebelah kanan. But the problem is tidak semua kita menggunakan Excel 365. Benar kan? Lalu gimana Kak? Ada yang nanya lagi, apa solusinya Kak? Ya, solusinya kita bisa manfaatkan fungsi index match. Karena dengan index match pencarian data juga bisa lebih fleksibel teman-teman. Bisa kiri, bisa kanan. Alright, kemudian ada juga yang bersikukuh teman-teman. Saya tetap pakai VLOOKUP Kak, walaupun data yang dicari di sebelah kiri. Bisa nggak Kak? Kami jawab bisa teman-teman. Cukup kombinasikan dengan fungsi choose. Penasaran gimana cara kerja keempat formula ini? Simak tutorialnya sampai selesai teman-teman. Kalau VLOOKUP berdiri sendiri teman-teman, ini udah jelas gagal. Artinya tanpa tips and trick udah jelas gagal. Nah, gitu ya. Contoh nih kita praktekkan teman-teman ya biar pemahamannya itu lengkap gitu ya, nggak parsial. Lookup value-nya nilai acuan pencarian kita adalah pensil, betul. Titik koma, tabel array, artinya jawabannya ada di mana? Di tabel bantu kita ini kan? Kita seleksilah tabel array-nya. Titik koma lagi, kolom index number, kolom keberapa nih harga? Kolom ke-1. Kemudian kita pakai yang false. Nah, hasilnya NA teman-teman. Kenapa NA? Memang ini salah satu kekurangan VLOOKUP. Dia nggak bisa ngelookup data yang ada di kirinya. Nah, gitu ya. Nah, lantas gimana caranya, Bang? Ya udah, cara yang paling simpel barangkali untuk pemula, untuk yang awam barangkali rubah posisi tabel ini, gitu ya. Oke, harga digeser ke sini. Nah, posisi tabel mesti seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan oleh VLOOKUP. Kalau posisi tabelnya seperti ini, teman-teman. Nah, karena VLOOKUP itu bisa ngambil data yang ada di kanan nilai acuan. Nah, kalau kayak gini posisinya bisa VLOOKUP. Nah, nilai acuannya adalah D25 nama barang. Tabel array-nya yang ini. Nah, ini bisa dilakukan oleh VLOOKUP karena datanya yang kita cari ada di sebelah kanannya. Itu teman-teman ya, enter. Bisa. Cuman tidak selamanya, artinya ada kasus-kasus yang mana data yang kita cari itu berada di sebelah kiri nilai pencarian. Ada seperti itu teman-teman. Dan kita tidak boleh merubah format data misal. Karena formatnya sudah dari kantornya misalkan. Nggak boleh kita rubah-rubah. Nah, itulah alasan kenapa XLOOKUP itu hadir. Jadi XLOOKUP ini adalah pengembangan dari VLOOKUP. Nah, cara kerjanya simpel sekali. Kelebihannya bisa lihat kiri, bisa lihat kanan. Hebat ini XLOOKUP. Nah, contoh nih, lookup value-nya adalah berdasarkan nama barang. Lookup array nama barang itu berada di sini. Titik koma, return array artinya array yang mau kita keluarkan adalah harga. Bisa. Jadi XLOOKUP bisa melakukan itu. Tapi sayang, seribu sayang, XLOOKUP hanya tersedia di Excel 365 2021. Lalu gimana buat kita-kita yang Excelnya pasti versi di bawah? Alternatif apa yang bisa kita gunakan? Itulah kita memanfaatkan fungsi
index match. Karena index match tersedia di semua versi Excel. Gitu. Sabar ya teman-teman ya, kita lambat-lambat aja jelasinnya teman-teman ya. Alon-alon asal kelakon, bersabar. Kalau teman-teman insya Allah bersabar nih, daging semua nih. Wawasan hari ini teman-teman insya Allah daging semua. Kita akan jelaskan akar-akarnya sehingga pemahaman teman-teman itu komprehensif. Baik. Nah, kita lanjut. Sebenarnya index dan match itu dua fungsi yang berbeda. Index dan match. Kita jelaskan satu-satu. Index. Nah, kalau index itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengindeks atau mencari. Indeks itu kan artinya cari kan. Mencari data berdasarkan baris. Contoh nih, kita mau indeks harga. Kita seleksilah harga ini. Titik koma. Nah, tengok teman-teman di sini udah ada arahannya ya. Kalau dia bercetak tebal di rumus kita, berarti kita masuk di step yang itu. Sekarang kita masuk di step row 6. Nah, nomor keberapa artinya kita ditanya, kamu ingin mengindeks harga di baris keberapa? Contoh, kalau kita ingin menghasilkan angka 5.000, itu baris keberapa teman-teman? Silakan diketik. Kita mau lihat logiknya. Kita kalau ingin menghasilkan angka 5.000 itu baris keberapa itu? Ayo, silakan diketik teman-teman. Kita lihat siapa yang bisa jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Beragam jawabannya ya. Beragam jawaban. Nah, maka kita satukan persepsi kita. 5.000 baris keberapa teman-teman? Coba cek. Dari array yang kita seleksi. Catat ya. Bukan dari judul ya teman-teman ya. Tapi dari array yang kita seleksi. Kita seleksi arraynya dari mana? Dari D12 sampai D16 kan? Betul enggak? Jadi kita ngindeks dari array yang kita seleksi. Maka yang jawab 3 give applause. Nah, maka kita ketik angka 3. Jadi ini semacam bahasa Excel, tolong cari data dari D12 ke D16, data baris ketiga. Jadi kita ngindeksnya seperti itu, enter. Itu indeks. Sementara match itu kebalikannya. Menentukan lookup value, maksudnya angka 5.000 ini berada di baris keberapa? Itu match. Dari lookup array-nya adalah D12 sampai D16. Maksudnya angka 5.000 ini kalau dilihat dari D12 sampai D16, dia berada di baris keberapa? Nah, itu match. Maka kita pilih yang exact, yang persis sama, teman-teman, enter. Nah, itu perbedaan antara indeks dan match ketika berdiri masing-masing. Ketika kita padukan, boom, maka powerful banget. Artinya, dalam kasus ini, kita akan mengindeks harga sesuai posisi baris nama barang. Itu logiknya. Pensil baris ke-1, harga yang akan diindeks adalah 2.000. Buku tulis baris ketiga, maka harga yang diindeks adalah angka 5.000. Oke, kita ulangi yang match lagi ya. Sekali lagi. Kalau match kakak, kita menentukan nilai lookup value, nilai acuan kita itu, dia berada di baris keberapa? Titik koma, lookup array-nya berarti dari sini sampai ke sini. Maknanya dari D12 sampai D16, angka 5.000 ini berada di baris keberapa? Gitu ya kakak ya.
Kemudian kita pilih yang exact match, artinya mesti angka 5.000 sini, di sini mesti 5.000 juga, gitu maksudnya. Bentar. Gimana kakakku? Clear? Teman-teman, sudah bisa membedakan antara indeks dan match? Sebelum kita lanjut, kita alun-alun asal kelakon ya. Oke, kalau paham ketik 1 teman-teman. Clear boleh, clear 1 boleh. Oke, mantap ya. Ya, jadi senang kami nih, artinya adalah ilmu yang bisa kami bagikan kepada teman-teman semua. Sekarang kita akan, berarti logika cara bekerjanya teman-teman, kita akan mengindeks harga berdasarkan nama barang yang kita pilih itu berada di baris keberapa. Gitu ya. Thank you so much for the gift, for the support Kak Uzi. Nah, maka kita akan coba praktekkan. Excel, indeks. Jadi ini perintah teman-teman. Jadi rumus Excel ini kan perintah sebenarnya. Tolong indeks data. Nah, jadi dia nanya nih, Ray, kamu mau indeks data apa? Nah, gitu ya. Saya mau indeks harga. Nah, jadi kita ngindeks nih. Dari D12 sampai D16 ini kita indeks harganya yang mana satu gitu ya. Kemudian titik koma, indeksnya nanya, harga yang ada di baris berapa? Kan gitu kan soalnya. Jangan kita ketik manual. Kita biarlah match yang menentukan posisi barisnya. Kan gitu. Match. Nah, jadi matchnya nanya lagi. Posisi apa? Posisi nama barang yang ada di sel D25. Gitu ya. Tentukan match baris keberapa sih nama barang yang ada di sel D25 itu dari E14 sampai E12 sampai E15 ini. Jadi match ngindeks dia. Oh, pensil baris 1 berdasarkan baris itulah yang diindeks datanya. Kemudian kita pilih yang false. Enter. Yes. Jadi dapat jawabannya teman-teman. Buku tulis baris ke-1 dia ngindeks 5.000, baris ketiga, maaf. Ketika kita rubah datanya, penghapus baris keempat, maka dia ngindeks 5.000. Nah, itu beberapa solusi teman-teman ya, penggunaan fungsi index match. Nah, kemudian ada lagi versi orang udah jatuh cinta sama VLOOKUP. Iya, nggak apa-apa kakak. Ya, nggak apa-apa. Dia tetap berkekeh pakai VLOOKUP nih. Gimana caranya walaupun posisi data begini? Betul sekali, berikan applause untuk kakak Usman saja. Kita pakai fungsi choose kak. Fungsi choose ini mantap banget, mantap banget. Kenapa? Dengan fungsi choose kakak, kita bisa memilih data fleksibel banget. Contoh nih. Jadi sesuai dengan namanya kita kenalan dulu dengan choose ya teman-teman ya. Choose itu kan bahasa Inggris. Artinya kan memilih gitu ya. Nah, memilih. Maka dengan fungsi choose kita bisa memilih nilai atau data dengan mudah. Atau dengan mudah. Contoh kasus teman-teman. Contoh kasus nih. Kita akan choose. Pilihlah. Nah, yang pertama index number. Kita tentukan nomornya. Misalkan pilihlah nilai nomor 1. Itu maksudnya tuh. Pilihlah nilai nomor 1 yang ada di value-value yang kamu isi. Contoh. Value 1 adalah laki-laki. Itu nilai 1. Titik koma. Value 2 adalah perempuan. Kemudian tutup kurung, enter. Kalau kita pilih 1, dia akan nge-choose value 1 yaitu laki-laki. Ketika kita rubah 1 ini menjadi 2, dia akan nge-choose value keduanya. Maka hasilnya perempuan. Itu gunanya choose.
Dan tidak hanya itu, cus tidak hanya memilih data tunggal, dia juga bisa memilih kolom teman-teman. Contoh, ketika kita pilih kolom pertama, misalkan value pertama adalah kode. Nah, bisa juga kolom seperti ini, titik koma, value kedua adalah nama barang, titik koma, value ketiga adalah harga. Enter. Maka ketika kita pilih satu, dia pilih value pertama adalah kode tadi. Betul nggak? Ketika coba kita rubah fungsinya choose-nya angka 2, maka dia akan pilih nama barang. Ketika kita pilih 3, dia akan pilih nilai yang ketiga, harga. Tidak sampai di situ teman-teman. Dengan choose, kita juga bisa memilih banyak kolom sekaligus. Contoh, cukup tambahkan kurung kurawal. Pilih yang pertama, pilih yang kedua, pilih yang ketiga. Artinya ada 3 nilai yang akan kita pilih. Misalkan nilai 1 adalah kode, nilai 2 adalah nama barang, nilai 3 adalah harga. Enter. Langsung kita dapatkan. Enter. Langsung kita dapatkan seperti ini. Dia nge-choose, teman-teman ya. Nah, jadi kita bebas menentukan posisi-posisinya. Misal, kalau teman-teman ingin tampilkan harga duluan, berarti choose lah harga yang pertama, titik koma, baru kode, titik koma, baru nama barang, enter. Lihat perubahannya, dia akan berubah. Tetapi, karena kita mau lookup tadi, kode pertama, nama barang kedua, harga ketiga, kita bisa rubah-rubah nilainya teman-teman sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Kode yang pertama, nama barang yang kedua, kemudian harga yang ketiga. Nah, inilah yang menyebabkan kita bisa mengkombinasikan VLOOKUP dengan choose. Gitu teman-teman ya. Alright, kita akan coba praktekkan. Alright, sama dengan VLOOKUP. Sampai di sini masih oke. Oke. Nilai acuannya adalah kode, titik koma. Nah, di sini PR-nya di tabel array. Di tabel array sekarang kode kan di tengah, maka tabel array inilah yang kita transformasi. Kita rubah posisinya dengan menggunakan choose tadi. Kan gitu maksudnya? Adapun ada 3 kolom yang mau kita ambil, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kemudian kurung lagi, titik koma, kolom satunya kita ambil kode. Nah, kan gitu teman-teman ya. Kemudian kunci langsung, kita mau copy rumus, kolom 2-nya kita ambil nama barang. Kita kunci langsung, kemudian kolom 3 baru kita ambil harganya, kunci langsung, tutup kurung. Nah, ini tabel array-nya. Inilah yang menjadi tabel array-nya, titik koma lagi barulah kita pilih kolomnya. Nama barang adalah kolom kedua, titik koma, sudah pakai yang false, tutup kurung, enter, selesai. F4 kakakku, F4 atau Fn ditahan baru F4. Ya, Fn ditahan baru F. Copy. Kenapa ada NA? Oke, there is a question. Kenapa harus ada NA? Kayaknya ada yang nggak terkunci nih. Nah, betul sekali teman-teman. Ada yang nggak terkunci. Ini dia. Kita luput kuncinya F4. Enter. Jadi kalau ada NA itu penyebabnya biasanya teman-teman data yang dicari nggak ketemu. Not available. Oke, F4 kakak atau Fn F4 kakak ya, tekan. Nah, good question. Bisa nggak sekaligus dengan harga Pak? Bisa. Cukup simple banget teman-teman. Angka 2 ini berarti untuk kolom harga, nama barang, kolom 3 harga tadi ya, maka cukup awali dengan kurung kurawal kakak. Kemudian kolom kedua ambil sekaligus slash kolom ketiga kurung kurawal lagi. Nah, kita ambil 2 kolom sekaligus bisa. Kita ambil 2 kolom sekaligus, enter. Nah, langsung dapat. Tinggal kita copy rumusnya ke bawah. Tanah. Selesai.